Di mana ada di dalam Alkitab ditulis seperti itu? Dipegang-pegang baru jatuh-jatuh. Halo saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel PSD. Doa dan harapan saya saudara selalu ditolong dan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Seperti pada judul saudara lihat ya, semalam saya ditelepon oleh seseorang, kemudian saya pikir siapa ya saudara ya. Saya baru saja mengikuti acara gathering. Saya memberikan mengedukasi ya saudara-saudara untuk menjalankan aplikasi, dan dari aplikasi itu kita mendapatkan hasil nilai ya yang real. Jadi saya pikir setelah itu ada yang ingin bertanya kepada saya, karena memang biasanya ya ada yang sering nelpon juga, atau ada yang japri WhatsApp minta didoakan. Karena kebetulan saya review aplikasi juga, ada yang bertanya tentang aplikasi. Nah, saya pikir orang ingin bertanya, ternyata maksudnya bertanya seputar aplikasi yang barusan saya jelaskan. Ternyata bukan. Tiba-tiba dia nanya saya, saya ini dari Medan ini, tinggal di Jakarta. Bagaimana itu menurut kamu itu pelayanan Pastor Andi Simon? Saya bilang, maksudnya bagaimana bang? Itu apa, benar apa tidak itu? Jadi saya bilang, lah yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon itu kan ya Alkitabiah. Lalu kemudian mulai dia naik ya. Di mana ada di dalam Alkitab ditulis seperti itu? Dipegang-pegang baru jatuh-jatuh. Jadi saya bilang ke dia bahwa kalau kamu menelpon saya untuk berdebat, tidak akan pernah ketemu. Jadi saya selesaikan saja, terima kasih sudah menelpon saya. Nah, ini orang-orang yang ada saja orang yang ngurus-urus orang gitu. Ya saudara ya. Ada saja orang yang memusingi urusan orang lain. Belum tentu dia hidupnya lebih benar daripada Pastor Andi Simon. Dia bilang, di mana di Alkitab? Lah, firman Tuhan mengatakan banyak lagi yang dibuat oleh Yesus, tetapi kalau ditulis semua tidak muat dunia itu menampung. Lihat Paulus, ketika Tuhan menjamah dia, kan jatuh. Bukan cuma jatuh kan, rebak kan, sampai buta. Artinya ketika hadirat Tuhan menjamah seseorang, apapun bisa terjadi. Kita tidak bisa mengatakan di mana ada ditulis di Alkitab. Kalau kita mau berdebat saudara, masalah kalau berbicara di mana ditulis di Alkitab seperti itu, saudara harus paham pola pelayanan rasul-rasul seperti itu. Mendoakan orang sakit, dan bisa saja dampak daripada ekspresi mereka itu bisa jatuh, tetapi tidak perlu ditulis di Alkitab. Tapi yang jelas sudah ditulis bahwa Paulus pun rebah dan buta. Itu karena dijamah Tuhan. Di mana ada di Alkitab tertulis bahwa akan dipercik? Itu kan tafsiran daripada para teolog atau bapak-bapak gereja menurut Anda yang Anda yakini. Ya, jadi tidak usahlah kita saling menuntut seolah-olah bahwa kita paling benar, ya, termasuk orang yang nelpon itu. Kemudian ada yang berkomentar di fanspage saya, saudara ya, yang mengatakan bahwa di sana saya mengupload video dari Pak Saifuddin, ya. Lalu mulai berkomentar negatif lah, ya itu hater saya. Memang hidup itu nggak seru kalau ada hatersnya kan. Tuhan Yesus saja ada hatersnya saudara. Lalu dia mulai mengatakan, wah ini PSD ini mau terkenal juga. Itu terserah Anda, yang penting bukan kamu yang buat saya terkenal, ya. Diri saya sendiri. Kamu pusing, ya urus dirimu sendiri aja. Saya gak pernah urusin lu dan pusingin lu. Dan kalau kamu tahu bahwa video-video saya kamu gak suka, begitu masuk di YouTube atau dimanapun, gak usah lihat, ya. Lihat tuh video-video di review oleh orang lain di TikTok, di YouTube,
di Facebook, dimanapun banyak orang yang review video Pak Saifuddin. Permasalahannya di mana? Ya, inilah orang-orang yang mengurus-urus orang lain. Kalau kamu mau berkarya atau iri sama saya, kamu berkarya aja, saya nggak akan pusingin kamu. Jadi buat kalian yang suka menslah, urus dari kalian saja. Yang buat terkenal saya, diri saya sendiri. Saya tidak merugikan Anda 1 sen pun, ya. Dan itu hak saya sebagai warga negara Indonesia. Saya mau mereview video siapapun, itu hak saya. Tidak ada hak Anda untuk mau menslah. Silahkan berkomentar yang kalau kalian anggap bagus, tapi saya tidak akan pernah peduli dengan orang-orang yang menghalangi saya. Karena kita semua warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama. Ya, kita mereview, yang penting saya anggap ya bagus, ya saya review, saya lihat, saya nggak pernah menghina orang, saya nggak pernah mencemarkan nama orang, saya nggak peduli. Kalau kamu bilang mau terkenal, ya itu terserah kamu. Saya punya 2 channel YouTube. Kamu apa? Hanya menslah-mensli saja. Urus diri lu aja lah ya. Saya nggak mau tanggapi orang-orang yang seperti itu. Ya, jadi saudara, inilah orang-orang yang hanya mencelah orang lain. Kita nggak tahu kenapa. Mungkin ada dengki, mungkin ada iri dalam hidupnya. Kenapa kamu pusing kalau orang lain berkarya? Kenapa kamu pusing kalau orang lain mendoakan orang sakit? Kenapa kamu pusing? Kenapa kamu pusing kalau saya upload video Pak Saifuddin? Apa yang dirugikan dari Anda? Banyak kok yang upload video Pak Saifuddin. Apa yang terjadi dengan dirimu? Jangan-jangan diri kita nggak beres. Ya kan? Nah, ini tanggapan saya, saudara, dengan yang nelpon semalam. Orang Medan katanya. Masih ada nomornya, saya nggak respon orang-orang begini. Jadi sampai kapanpun kita akan berdebat dengan orang-orang seperti ini, nggak bakalan ketemu. Ya, ini mereka akan mencoba mengintimidasi orang-orang lain, meremehkan orang lain. Jadi bagaimana menghadapi orang begini? Nggak usah diladeni. Ya, biarkan mereka panas dengan dirinya sendiri, pusing dengan diri sendiri. Ya, mau bikin apa terserah. Yang mereka anggap baik. Itu saja, saudara. Dan buat saudaraku semua yang mengikuti video-video PSD, selalu dukung dan support untuk memberitakan kabar baik. Ya, menurut pandangan saya, saudara bisa berkomentar apapun tanggapan Anda. Kita tetap saling menghargai, dan kita masing-masing punya pandangan. Kalau memang kita waras, ya kita berkomentar saja yang sesuai dengan tanggapan kita. Tapi Anda tidak bisa menghalangi saya untuk tetap berkarya. Apapun yang saya review, ya yang saya tahu, itu hak saya ya, sebagai warga negara Indonesia dan sebagai anak bangsa yang ingin berkarya. Ya, kalau Anda mau berkarya juga, jangan cuma iri dan nyinyir orang lain dan menghalangi orang lain. Saya pernah dicekal loh oleh orang atasan saya, dicekal. Saya nggak peduli dengan dia, saudara. Oke ya, semoga saudara selalu sehat, kuat, senantiasa sukses dimanapun berada. Saudara seiman dan saudara-saudara saya yang dari Muslim, selamat berpuasa. Semuanya berjalan baik dan senantiasa sehat senantiasa. Amin, amin, amin.